sapa ingsun wa idza khalau lan tetkalane nyepi lewat ninggal lewat sapa munafikin ila minhum ila sayatinihim maring kepalane munafikin qalu mongko padha ngucap sapa munafikin inna temen setune kita iku ma'akum sartane sira kabeh inna manahnu angin pestine utawi kita iku mustahzikun wong kang padha geguyu kabeh wong kang ngolok-ngolok wong kang ngejek-ngejek maksudnya. Jadi min sifatil munafiqin. Selanjutnya ayat adalah menceritakan karakter orang-orang munafik. Jadi karakter tipikal orang-orang munafik yaitu ketika orang-orang tersebut bertemu dengan sekelompok orang yang iman, yaitu dia selalu mengatakan amanah, saya beriman. Kemudian wa idza khalau ila sayatinihim, dan ketika mereka berpisah dari orang-orang yang beriman, maka dia dan ketemu dengan kelompoknya orang munafik, maka dia mengatakan bahwa dia bersama mereka. Nah, tujuan mengucapkan qalu amanah tiada lain dia hanya ingin mengejek dan mengolok-olok, menghina orang yang iman. Jadi konteks ayat selanjutnya adalah wa idza qila. Jadi kita masih berbicara sifat orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini mufradnya kalau jamaknya munafikin adalah ketika mereka bertemu orang yang beriman, maka dia akan mengucapkan qalu amanah. Tenang bro, aku iman. Jadi nanti dikiaskan, ditakdirkan dari yang qalu amanah, selalu memberikan ikrar ucapan qalu amanah, saya percaya seperti engkau percaya kepada Tuhanmu. Nih. Tetapi ketika wa idza khalau, ketika mereka meninggalkan orang-orang yang iman, maka dia dan ketemu dengan kelompok orang munafik ila sayatinihim. Di situ ada yang mengatakan beberapa setannya munafikin. Nah, ada yang mengatakan ketua-ketuanya kelompok mereka, maka dia akan mengucap qalu sayatinihim qalu innama ma'akum. Benar, innama ma'akum. Tenang bro, nggak usah khawatir. Ucapan saya di depan orang-orang yang beriman hanya ejekan saja. Saya nggak akan meninggalkan kalian semua. Innama nahnu mustahzi'un. Ucapan saya di hadapan orang-orang yang beriman, jangan kamu khawatir, itu adalah hanya ejekan, mengolok-olok, menghina mereka, membohongi mereka. Lah, mafhum mukhalafah ayat ini apakah hanya tertentu zaman Rasulullah menghadapi orang-orang munafikin? Ini tidak. Lah, kita sebagai umat Muhammad yang hidup jauh dari beliau, ayat ini bisa kita jadikan pedoman bagi kita. Ucapan kita yang tidak sesuai dengan kenyataan masuk konteks orang munafik. Jangan dianggap orang munafik selalu zaman dulu. Nah, artinya mafhum, pemahaman yang bisa kita ambil, ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, baik itu kenyataan faktanya ataupun kenyataan dalam hati kita, berarti kita sudah masuk ke golongan munafik.
Ya berlaku terus. Ya berlaku sampai sekarang gitu. Jadi bisa diterima ini. Mohon maaf karena kita ini terus. Ayat ini takbir yang bisa kita ambil, jangan selalu kita berbicara orang munafik dulu, tetapi rahasia ayat ini qalu aman, manusia yang selalu berbicara tetapi tidak sesuai dengan kenyataan, maka itu termasuk orang munafik. Makanya hadis yang keren, tanda-tanda munafik ada 3, gitu kan? Tanda-tanda orang munafik ada 3. Nah, janji ini tidak hanya janji kepada Allah, janji kepada sesama makhluk, ketika tidak sesuai juga termasuk munafik. Nah, selalu janji orang-orang yang tidak menepati janji kepada Allah termasuk orang munafik. Apakah itu hanya selalu kepada Allah? Tidak. Dalam muamalah, dalam muasyarah, dalam kita bekerja, dalam kita bergaul, ketika orang tidak sesuai dengan janjinya, maka itu sudah kena stempel munafik. Bisa dipahami ini. Jadi orang-orang yang di depannya baik, di belakangnya buruk, maka itu termasuk orang munafik. Di depannya sopan, ya siapa, siap. Tapi ketika sudah berpisah, ngapain kamu udah? Biar dia senang aja, kita bohong. Ini termasuk munafik. Bisa diterima, jadi jangan terpikat ini. Karena apa? Ayat 2 minan nasi sampai ayat yang ke-20 ini selalu menjelaskan karakter, perbuatan, perlakuan orang munafik. Bisa dipahami. Jadi nggak harus orang-orang dulu. Ya, ini juga berlaku ayat Al-Quran. Makanya surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Lah, hudal lil muttaqin ini berlaku untuk kita, gitu loh. Hudal lil muttaqin ini berlaku untuk kita. Jadi Al-Quran, dalam Al-Quran ini sebagai hidayah bagi orang-orang yang ingin menjadi baik. Muttaqin kemarin adalah ingin menjadi baik. Gitu. Kalau udah baik ngapain nyari? Kalau udah pintar ngapain nyari ilmu? Kayak gitu tak? Jadi Al-Quran itu sebagai hidayah, petunjuk bagi orang yang ingin berjalan di jalan yang baik. Kan begitu kan kemarin keterangannya. Gitu. Jadi muttaqin gitu. Sebagai petunjuk orang muttaqin. Muttaqin di sini multi tafsir, banyak yang menafsiri, tapi jumhurul fuqara wal mufassirin, ya Allah, jumhurul fuqara wal mufassirin, golongan orang-orang ahli Al-Quran dan ahli baca dan ahli tafsir ini sepakat bahwa lil muttaqin ini adalah salikil khair, orang yang mau berjalan di jalan kebenaran, orang yang mau berjalan. Nah, kembali, jadi karakter orang-orang munafik adalah ketika bertemu kelompok orang-orang beriman selalu mengatakan amanah, tapi ketika berpisah dari mereka maka dan ketemu orang-orang kelompok orang munafik itu selalu mengucapkan innama ma'akum, saya beserta kalian semua, dan perkataan saya yang awal tadi amanah bro, ini hanya innama nahnu mustahziun, saya hanya mengejek, menghina. Jadi gambaran kita untuk kita di depannya baik, monggo, iya siap. Nah, ketemu temannya, hai kamu tadi kok sopan banget. Dia senang. Sebetulnya saya juga nyari cara, kalau nggak gitu gimana kita bisa bantai mereka kalau kita nggak dekat dan baik. Ini termasuk perbuatan orang munafik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastayu innama nahnu mustayyi'un. Kemudian Allah memberi raddan ila istihzaihim lil iman. Allahu ta'ala Allah iku yastahiu bakal ngeguyu sapa Allah bihim kelawan munafikin. Oleh ngeguyu Allah ayu jazihim bistihzaihim wa yamudhum lan dawaake sapa Allah ing munafikin ayyum hilhum tegese ngrantekake fitu yanihim ing dalem lajute munafikin ya mahun khalih podo bingung-bingung kabeh. Ini adalah kalam kabar dari Allah untuk Muhammad ya. Jadi kembali ayat ini diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad. Makanya wa idza laku ini adalah kalam ikhbar Muhammad. Kalian ketahui bahwa karakter orang munafik ini adalah orang yang ketemu engkau dan orang-orang yang iman kepadaku dan kepadamu selalu mengatakan saya percaya, tetapi ketika dia terpisah dari kelompokmu maka dia dan ketemu kelompok mereka dia mengatakan saya tetap bersama kalian semua dan perkataan saya kepada mereka saya iman tadi hanya tipu muslihat belaka. Ini adalah kalam Allah yang diberikan kepada beliau Nabi Muhammad. Makanya ayat selanjutnya itu ada Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya Muhammad. Engkau jangan galau, jangan gelisah dengan sifatnya orang-orang munafik. Allah yastahzi'u, aku Allah akan membalas ejekan mereka dengan ejekan yang lebih. Allah yastahzi'u. Nah, bagaimana cara mengejek Allah? Perlu kita ketahui orang-orang munafik akan mendapatkan pembalasan fil amroini ay fid dunya wal akhirah. Kalau mereka mengejek kamu dan sahabat-sahabatmu hanya menertawakan, tapi kata Allah aku akan membalas mereka di dua tempat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, buktinya apa? Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Ada wa yamudduhum kalau bahasanya bahasa Mbah Yai dulu wa yamudduhum lan dawaake nrantekake mengulur-ulur tentang kemunafikan mereka dijauhkan dari hidayah. Makanya kemarin sudah saya singgung sesuatu yang terjadi kepada diri manusia ini kan ada dua, ada yang namanya nikmat, ada yang namanya istidrak. Kembalinya ke sini. Ya, jadi nikmat sesuatu yang dianggap ya, orang awam ini adalah sesuatu yang indah. Ini bisa menjadi nikmat, bisa menjadi istidrak. Nikmat itu ya, istidrak, nikmat itu adalah sesuatu yang indah. Tapi sudut pandang minal abidin, ahli ibadah kepada Allah ya, nikmat adalah ziyadatul khair ba'dal khair. Tambahnya kebaikan setelah baik, itu baru dikatakan nikmat. Tapi yang namanya istidrak dengan tambahnya bilangan nikmat tetapi menjauhkan dirinya dari Allah, itu namanya istidrak, bahasa Jawanya pengelulu, diumbar baik. Nah, jadi tambahnya sesuatu ada dua, bisa dikatakan nikmat, bisa dikatakan istidrak. Bagaimana kita bisa mengatakan nikmat jikalau sesuatu itu menambah
menyebabkan dirinya dekat kepada Allah, bisa dikatakan istidrak, pengeluh itu ketika sesuatu itu tidak ada tapi dia lebih jauh meninggalkan Allah. Kalau kita tambah ziyadatul khair ba'dal khair fa huwa nikmatun, tambahnya kebaikan setelah baik ini adalah nikmat, maka mohon maaf orang kehilangan sesuatu, tetapi dengan hilangnya sesuatu yang sifatnya dunia ini, tetapi dia lebih dekat kepada Allah, maka hilangnya atau kurangnya sesuatu ini bisa dikatakan nikmat menurut ahli ibadah. Jadi nikmat itu enggak harus bisa beli motor, tapi hilangnya motor ini bisa menjadi nikmat jikalau hilangnya ini menambah dekat kepada Allah. Ini sudut pandang ahli ibadah loh. Kalau sudut orang bisnis pasti itu dikatakan musibah, gitu loh. Pasti betul nggak? Pasti dikatakan musibah. Makanya saya sampaikan sudut pandang ahli ibadah, sudut pandang orang-orang yang ingin berjalan di jalan yang baik. Makanya Allah yastahi, kembali kepada ayat Muhammad, engkau jangan khawatir, engkau jangan sedih, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, Allah yastahi, aku Allah akan membalas penghinaan orang-orang munafikin dengan pembalasan penghinaan yang lebih, yaitu di dunianya akan dijadikan orang yang selalu kebingungan, di akhiratnya pasti adzabun sadid, siksa yang pedih. Wa yamudduhum fi tuyanihim, makanya mohon maaf itu orang perbuatannya enggak jelas, kerja enggak jelas, salah haramnya, tapi kok hidupnya kok tambah mewah. Ini mohon maaf, jikalau memang tipikal karakter orang ini masuk ke kelompok munafikin yang selalu menganggap enteng meninggalkan kewajiban dari Allah, yang selalu berani mengatakan bahwa perintah Allah itu tidak ngaruh terhadap kedudukannya, maka tambahnya dan diumbarnya, diperpanjang dalam kelajutannya dalam berbuat dosa, ini adalah bukti Allah menertawakan, menghina mereka. Jadi jangan sampai, ya ini mohon maaf, kadang-kadang ada yang ini saya puasa udah, sholat sudah, bahkan jamaah udah, tapi gimana ini? Kok untuk besok aja kepala kok pening, sementara mereka itu kayaknya Jumat gak mikir, gitu puasa, jojong aja, tapi kok hidupnya kayaknya kok bahagia ya. Nah ini mohon maaf. Jadi kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka adalah kebahagiaan semu. Bukti Allah akan mengejek lebih, menyiksa lebih daripada ejekan mereka terhadap orang mukmin. Orang iman ini kalau dulu sahabat Nabi, kalau sekarang yang dikatakan orang mukmin yaitu termasuk orang Islam yang betul-betul menjalankan rukun Islam dan rukun iman. Kalau ini diejek, nah ini makanya mohon maaf, tapi ya kelas kita itu bukan kelasnya sahabat kok. Ya kadang-kala ya kita cepat emosi, apalagi menjelang puasa, nanti kita puasa lewat di jalan ada orang bercanda sambil ngerokok ngopi, kita nafsu kita udah marah, kurang ajar gitu ya. Ini mereka itu selalu dibiarkan, itu kok selalu sehat, nggak pernah sakit, duitnya kok pada punya terus ya, nggak pernah susah. Ini adalah kalau kita kaitkan di sini, orang-orang yang menghina agama Allah, orang yang menertawakan orang-orang yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, jangan khawatir, Allah akan balas yang lebih.